Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan tema, saya berikan judul pagi ini, hidup dalam kekudusan. Mungkin langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Mari masing-masing kita akan baca satu ayat. Saya membaca di ayat yang ke-14, Anda 15, nanti 16-nya sama-sama kita membacanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 saya baca, begini kata firman Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Teruskan ayat 15 saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Mari sama-sama kita baca di ayat yang ke-16, 1, 2, dan 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi tema kita saya coba ingatkan, kita bicara tentang hidup dalam kekudusan. Saya sangat tahu, sangat mengerti sebagai pendeta, sebagai seorang gembala, tema firman Tuhan atau khotbah yang bertemakan beritanya tentang hidup dalam kekudusan, itu rata-rata kita teman pendeta berkata ini tema yang gak populer di tengah-tengah jemaat. Ada banyak jemaat Tuhan ketika mendengar tema firman Allah, berita firman yang diajarkan tentang hidup dalam kekudusan, udah kurang tertarik, kurang bergairah. Kalau saya boleh katakan ini tema yang mungkin bagi seorang hamba Tuhan banyak yang kurang berani menurut saya menyampaikan tema khotbah tentang hidup dalam kekudusan. Kenapa? Gak populer. Ada banyak jemaat gak tertarik, kurang senang, kurang suka, kurang bergairah mendengar tema firman Allah bicara soal kekudusan. Bicara berkat senang, bicara mujizat apalagi, bicara pemulihan, bicara kemenangan. Kita lebih daripada orang yang menang. Oh bergairah suka kita, langsung telinga rohani kita, telinga kita buka lebar-lebar. Ketika bicara tentang tema kemenangan dan mujizat. Tapi saya percaya setiap Anda yang terkonek dengan saya setiap hari tergembala. Saya gembalakan dengan pengajaran firman Allah tiap hari. Saya yakin Anda pagi ini bergairah juga, senang juga menerima berita Injil sepenuh. Bukan cuma berkat, bukan cuma berita tentang kemenangan, termasuk hidup dalam kekudusan yang menurut penilaian saya ini jarang diberitakan tentang namanya kekudusan. Kembali kita belajar tentang kekudusan gereja Tuhan saat ini. Kenapa? Karena hidup dalam kekudusan itu sesuatu yang sangat penting. Saya ulang saudara ya, ketika kita bicara tentang hidup kekristenan kita kembali dalam hidup kekudusan itu penting loh saudara. Kenapa penting? Saya mau kasih tahu bocoran dari yang pertama. Karena Tuhan itu kalau kita baca di sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, areanya dia bekerja, zonanya Tuhan bekerja, itu di area, di zona yang namanya kekudusan. Kalau saya boleh pakai bahasanya intelijen, Tuhan tuh punya modus operandi. Sudah tahu kan modus operandinya Tuhan, modusnya Tuhan bekerja, itu ya di kekudusan. Jadi kalau pagi ini saudara ingin Tuhan bekerja dalam hidupmu, Tuhan bekerja dalam masa yang ada di depan kita, masa depan kita. Saudara rindu, saudara menginginkan Tuhan bekerja dalam pekerjaanmu, bisnismu, usahamu. Saudara rindu Tuhan terlibat, campur tangan, tolong kita, nyatakan kuasanya, nyatakan mujizatnya. Tidak ada cara lain. Cara dia bekerja, modusnya dia bekerja di satu area, di satu tempat zona yang namanya kekudusan. Kenapa? Dia kudus. Jadi kalau pagi ini memang betul-betul Anda rindu, ini terrealita, terwujud dalam hidup setiap kita. Tidak ada cara lain. Kita mesti hidup dalam kekudusan. Sebab kekudusan itu area di mana dia bekerja. Itulah modusnya Allah bekerja. Yang namanya kekudusan. Allah kudus, dia bekerja di tempat yang kudus. Makanya selalu
Kalau saya bicara kekudusan, kalau saya ngajar sama jemaat di Jombang yang saya gembalakan di GSPDI Philadelphia Jombang, ketika saya bicara hidup kekudusan atau saya bicara tentang kekudusan, selalu saya pakai gambaran analogi seperti ini. Coba Anda lihat gambar ini. Kalau saya boleh kata buka dengan kata pertama, pakaian yang kita gunakan boleh saja modern. Atau fasilitas yang kita pakai boleh modern, karena kita hidup di zaman modern. Ya kan? Di era yang modern, pakaian yang kita gunakan boleh modern, tidak ada yang salah. Ya, fasilitas yang Anda pakai, mobil, handphone, rumah, segala macam, fasilitas yang menunjang hidup kita, boleh-boleh saja, tidak dosa, nggak salah menurut saya kita pakai yang modern itu. Keluaran dari negara mana boleh dipakai fasilitas modern. Packaging yang kita pakai boleh modern, tapi ingat, urusan hati kita dengan Tuhan. Urusan hati kita yang terkonek dengan Tuhan. Hati kita harus tetap tradisional buat Tuhan. Karena tradisional hati kita ini penting. Nggak usah diubah maksud saya. Nggak usah dirubah. Dan jangan hati kita dirubah sama modernnya dunia. Harusnya dunia yang berubah oleh kekudusan. Bukan kekudusan di hati kita dirubah dengan cara hidup dunia modern. Yang kita pakai fasilitas packaging di luar kita bolehlah modern, tapi yang di dalam hati kita harus tetap kudus. Ya, hati kita mesti tetap dijaga tradisional untuk Tuhan. Tetap kita radikal, hati kita tetap kudus. Jangan diubah oleh era modern di dunia ini. Kudus ya tetap kudus, sebab Tuhan kudus, itu yang Tuhan mau. Nah, yang menuliskan 1 Petrus pasal 1 tadi dari ayat yang kita baca mulai 14 atau Anda mulai baca ayat 1 dan seterusnya. Khusus pagi ini saja karena keterbatasan waktu, kita bicara ayat 14 sampai 16. Ya. Suratan 1 Petrus ini pasal 1, ya semuanya surat 1 Petrus ditulis oleh seorang yang bernama Petrus. Petrus suka disebut dengan julukan Rasul Kasih Karunia. Kita tahu itu. Karena kita tahu Petrus ini tetap jadi rasul. Tetap dia diampuni dosanya sama Tuhan Yesus. Itu hanya oleh kasih karunia. Kenapa? Anda masih ingat kisahnya? Petrus ini menyangkal Yesus. Petrus adalah seorang murid yang mengkhianati gurunya. Dia sampai mengutuki, menyangkal, aku tidak kenal siapa itu Yesus, orang dari Nazaret itu, aku tidak kenal dia. Sampai mengutuki, sumpah-sumpah hanya karena seorang budak perempuan mengkhianati Tuhannya, mengkhianati gurunya, pakai mengutuki segala mulutnya. Makanya Rasul Petrus dikenal sebagai Rasul Kasih Karunia. Hanya oleh kasih karunia seorang rasul bernama Petrus diampuni dosanya. Dan Tuhan masih mau pakai, pilih dia terus jadi rasulnya. Dan bukti kasih karunia Tuhan limpah sama seorang bernama Petrus. Petrus pernah sekali berkhotbah, dahsyat, powerful, 3.000 orang bertobat. Nggak ditulis rasul yang lain loh, Petrus yang ditulis. Kasih karunia deras sama dia. Bukan cuma itu, saya suka sampaikan sama saudara, orang sakit dia lewat kena bayangannya sembuh. Itu pelayanan Petrus. Seorang rasul yang penuh kasih karunia. Dan ketika rasul kasih karunia ini dalam 1 Petrus pasal 1, ketika dia bicara kekudusan, itu kuat sekali pesannya. Ketika Petrus bicara tentang kekudusan, wah menurut saya menilai powerful sekali. Saya kasih pendahuluan dulu sama saudara, kasih pandangan. Di zaman modern yang seperti ini, yang semuanya serba cepat berubah, per detik, per menit, per hari, semuanya bisa berubah, kemajuan bisa berubah, suasana dunia ini cepat berubah. Karena kita di tahun 2023, kalau saya boleh berkata pakai bahasa saya yang terbatas, kita memang sedang berada di pintu gerbang perubahan. Semuanya berubah dengan cepat. Tapi jangan sampai ya dunia merubah kita. Nah, di zaman yang perubahan begini cepat di era modern, kalau kita, perhatikan kata-kata ini, kalau kita tidak bangun hidup kita dalam kekudusan, saya tulis gini, kita tidak akan kuat. Kalau kita tidak bangun hidup kita dalam kekudusan, gak mampu kita bertahan, gak bisa kita tetap pada patron ikut Tuhan. Gak bisa kita dalam jalur pertandingan Tuhan, akan banyak jatuh berguguran.
saya sedang tidak menghakimi. Kalau saya menyampaikan firman hidup dalam kekudusan, saya nggak jadi hakim di tengah-tengah saudara. Memangnya cuma pendeta yang kudus. Saya nggak ngomong saya kudus, tapi saya belajar dalam titik hidup dalam kekudusan. Kalau enggak, Anda nggak bisa berkata, oh pendeta kan gembala. Anda yang khotbah ini kan seorang hamba Tuhan, pasti kuat. Anda nggak bisa ngomong begitu. Saya bukan sedang menghakimi. Jangan heran saya katakan ada banyak juga seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Maafkan ya, bukan menghakimi ya, tapi realita ya. Banyak gembala juga berjatuhan. Sekali lagi saya berkata ini bukan dalam catatannya, bukan kesombongan menghakimi, tapi realita kan. Saya cuman pengen tunjukkan, terbukalah mata rohanimu. Di era modern ini ada banyak godaan gitu loh maksud saya. Tujuan saya ngomong gini, ada banyak godaan itu loh tepatnya. Ada godaan dosa begitu banyak. Godaan mata, godaan keinginan daging, godaan ambisi. Ambisi pengen kaya, ambisi pengen sukses, ambisi pengen jadi yang number one, nomor satu, ingin yang paling the best. Ambisi. Siapa gak punya ambisi? Boleh punya ambisi, tapi tetap dalam kendali kerajaan Allah. Siapa sih gak punya ambisi? Kalau Anda gak punya ambisi, Anda gak bisa maju. Tapi jangan sampai ambisi kita keluar dari jalur kekudusan, itu masalah. Ada banyak godaan, godaan mata, godaan daging, godaan hawa nafsu, godaan ambisi, dan macam-macam lah godaan-godaan yang lain. Kalau kita tidak bangun di masa yang modern ini, pada titik namanya kekudusan, gak kuat kita. Anda saya ulang gak bisa berkata, lah Pak Yohanes kan pendeta gembala. Kalau saya juga tidak bangun hidup saya melayani Tuhan pada titik ini, gelempang juga saya, orang Jawa katakan. Gak kuat juga, terlalu kuat godaan di dunia ini menggoda kita. Semua kita, termasuk saya, juga teman-teman hamba Tuhan yang ada dalam channel YouTube GSPD Jombang. Memang kita semua harus membangun pada titik kekudusan ini. Kalau enggak bisa, enggak akan kuat. Mengingat godaan yang begitu kuat tadi saudara ya. Nah saya coba terangkan. Ini kan cuma pendahuluan. Saya coba terangkan mulai 1 Petrus pasal 1. Lihat ayat 14, saya baca ya. Hiduplah dikatakan sebagai anak-anak yang taat. Kita semua itu kan anak-anaknya Tuhan. Dia Bapak kita. Tuhan katakan harus belajar taat, dan taat itu begini. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya ulang kalimat ini. Saya tertarik dengan kalimat yang berkata begini. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dengan kata lain begini, saya bilang sama saudara, kalau seseorang, kalau termasuk kita, dikuasai hawa nafsu, orang itu orang dalam kebodohan, itu orang bodoh. Kalau saya pendeta, saya gembala, saya hamba Tuhan, tapi ternyata hidup saya lebih menuruti hawa nafsu daging, hawa nafsu ambisi lebih saya turuti yang duniawi itu berarti saya dalam kebodohan. Saya pendeta yang bodoh. Kata kebodohan di sini atau bodoh itu bukan soal gelar. Kata bodoh yang dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 14, ini bodoh bukan soal gelar S1, S2, S3. Ini bukan soal tingkat pendidikan yang tinggi sekolah di dunia. Saya berkata silakan Anda pintar di dunia. Anak kita dorong supaya pintar, harus. Jangan sampai kita orang Kristen, nah Tuhan bodoh secara ilmu, pendidikan sekolah. Dorong anak-anak kita. Saya dorong saudara mendengar firman Tuhan makin pandai, makin bijak, makin pintar. Sampai S1, S2, 3 boleh. Daniel itu Alkitab katakan 10 kali lebih pandai daripada semua orang pandai di Babel. Makanya gak heran 4 kali pemerintahan raja berganti-ganti. Ya, dari Nebukadnezar sampai Raja Kores berganti-ganti. Tetap penasihat raja, tetap petinggi pejabat kerajaan, tetap Daniel gak berubah. Kenapa? Tercatat di Alkitab sebab Daniel 10 kali lebih pintar, lebih pandai, lebih jenius dari semua orang jenius yang ada di tanah Babel. Pandai boleh, tapi ingat kata bodoh dan pintar dalam 1 Petrus 1 ayat 14 ini bukan soal gelar. Ini bukan soal tinggi tingkat jenjang pendidikan S1 sampai S3, enggak. Bodoh pintar di sini bicara karakter. Karakter saudara ya.
Karena karakter yang kita miliki, karakter Kristus ini yang membuat kita itu jadi pandai di mata Tuhan. Ngerti yang baik, ngerti yang salah, yang mulia, yang berkenan, yang sempurna. Karakter Kristus. Saya mau katakan sama saudara, kekudusan itu karakter Kristus yang tertinggi. Karakter Tuhan yang tak tertandingi itu adalah kekudusan. Makanya saya mau katakan, kalau kita mau bangun yang esensi ini. Bukan yang lain yang kita kejar. Kalau kita mau kejar dalam kehidupan kekristen kita di dunia di abad modern ini, jangan salah mengejar. Kejarlah yang tak tertandingi. Kejarlah dalam hidup kekristenan kita yang tertinggi. Apa yang tertinggi dan yang tak tertandingi? Kekudusan. Sebab kekudusan itu karakter sifat Tuhan yang tak tertandingi dan tertinggi. Saya ulang, kalau ada orang Kristen termasuk saya dan Anda semua, kalau kita hidup kita menuruti hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, berarti kita dalam kebodohan di mata Tuhan. Tentu kita tidak pengen pagi ini Tuhan lihat kita, kamu kok bodoh? Bodoh kenapa? Nuruti hawa nafsu. Semuanya akan hancur, yang kita bangun akan hancur. Kenapa? Bodoh sih kita dalam Tuhan. Maaf ya kata-kata keras, tapi saya lebih suka mengatakan apa adanya. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak ingin saudara adalah jemaat umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang setia di mata Tuhan. Pagi-pagi Anda sudah bangun cari Tuhan. Sementara orang lain, kenalan kita masih asik di Pulau Kapuk dengan tidur dengan nyenyak. Lupa sama Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Anda cinta Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan saya tidak ingin saya mengasihi saudara, kita tidak mengerti yang esensi yang harus kita kejar. Kemudian apa terjadi? Terjadi kejatuhan, terjadi kekalahan oleh tipu daya godaan setan, tipu daya godaan mata, telinga, bahkan keinginan hawa nafsu kita. Kan menyedihkan kalau dengar ini, oh itu jatuh, oh itu kalah, oh itu ambruk imannya, itu sudah hilang, tidak pernah ibadah di gereja, udah lupa tinggalkan Tuhan. Menyedihkan dengar berita seperti itu. Saya tidak ingin itu terjadi di antara kita semua. Makanya bangun titik yang paling esensi. Kalau kita mau kejar, kejarlah yang tak tertandingi. Yang paling tinggi dalam kekristenan apa? Kekudusan. Itu sifat karakter Tuhan yang tak tertandingi. Itu Bapak Ibu Saudara kita mesti kejar. Saya lanjutkan ayat 15. Tetapi hendaklah dikatakan kamu menjadi kudus. Ini powerful loh. Kuat sekali pesan Petrus di sini. Di dalam seluruh hidupmu. Nah, kembali saya ulang. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Di berapa area? Apakah cuma di gereja kita hidup kudus? Karena gereja tempat yang kudus. Terima perjamuan kudus. Persembahannya pun pasti kudus kan? Bukan cuma di tempat yang kudus kita jadi kudus. Cuma di area yang situ saja. Tapi dikatakan tetapi hendaklah perintahnya firman kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan cuma waktu ibadah kita kudus. Ya, bukan cuma waktu kita di mimbar melayani Tuhan hidup kudus. Bagaimana dengan perkataan kita? Ya, bagaimana dengan pikiran kita kudus enggak? Bagaimana dengan ada yang di dalam hati setiap kita kudus enggak? Dagang kita, usaha saudara, bisnis saudara, ya, perdaganganmu kudus gak? Sorry saya katakan apa adanya. Tapi lebih baik saya katakan apa adanya, saya tidak kurangi bobotnya. Sehingga tidak dituntut sama Tuhan waktu saya itu menghadap dia. Apa yang Tuhan percayakan, saya sampaikan. Kekudusan bukan cuma di gereja pada waktu melayani. Seluruh hidupmu kata firman Allah. Sampai urusan dagang, urusan bisnis, urusan jual beli kita. Kita berhubungan sama orang. Kudus gak kita kerjakan? Atau banyak nipu orang. Atau banyak ketidakjujuran. Tuhan katakan hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Terus sama seperti dia, sama seperti Yesus Tuhan kita yang kudus yang telah memanggil kamu. Saya ingin kita baca sama-sama ayat 16. Saya mau terangkan bagian ini karena ini intinya kan. Ayat 16, 2 dan 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba next lihat gambar berikutnya.
Saya ulang pembacaannya, tujuannya supaya Anda paham. Tujuan saya kasih gambar supaya saudara nangkep kan maksudnya. Saya ulang, sebab ada tertulis. Dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan kalimat ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata yang kedua itu membuat kata yang pertama terjadi. Ya, jadi yang pertama ini terjadi, tergenapi itu karena kata yang kedua. Kita itu bisa kudus hidupnya bukan karena kita. Memangnya kita siapa? Kita nggak punya sumber kekudusan. Semuanya jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Ada banyak cacat, ada banyak kekurangan dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup kudus, tapi Tuhan perintahkan kuduslah kamu. Kok bisa kudus, pendeta? Ada kalimat yang kedua, sebab aku kudus. Ini penyebab kita kudus. Tuhan itu kudus. Yang membuat kita bisa terjadi hidup kudus itu karena Tuhan kudus. Jadi kalau saya tanya sama saudara, mengapa kita harus hidup kudus? Sederhana jawabannya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kalau kita nggak hidup kudus, Tuhan kudus, nggak connect dong, nggak nyambung dong, nggak bisa mengalir dong kuasanya, nggak bisa terjadi dong mujizatnya. Kita nggak bisa terima sesuatu yang dari Tuhan yang kudus. Sumber semuanya ada pada Dia yang kudus. Kalau kita nggak kudus, nggak nyambung. Saya nggak sempet catat di beberapa hal gambar ini, tapi Tuhan ingatkan saya. Sekarang ini juga Tuhan ingatkan saya tentang kekudusan. Sudah dengar baik. Tadi Yesus saya kasih bocoran di depan apa yang saya dapatkan pagi ini, bahwa kekudusan yang nomor satu itu adalah zona area di mana dia bekerja. Kalau saudara pagi ini rindu Tuhan bekerja dalam rumah tanggamu, dia beracara, dia buat sesuatu. Itu cuma satu, modusnya cara dia bekerja itu adalah di tempat yang kudus. Kalau tempat itu nggak kudus nggak bisa. Anda pengen pekerjaanmu dilawat Tuhan, pekerjaanmu dipulihkan, dapat mujizat, dipulihkan, dapat pertolongan Tuhan. Engkau mesti membangun dalam bisnis usaha pekerjaanmu ada kekudusan. Kalau enggak, ini nggak bisa, dia kudus, nggak connect loh. Area zona dia bekerja, modusnya dia beracara di tempat namanya kekudusan. Di situ kuasanya mengalir perbuatannya. Yang kedua, kenapa saya bicara ini penting? Tuhan itu kudus itu kenapa sih? Kenapa kita mesti hidup kudus? Karena dia kudus. Saya mau ajarkan yang kedua. Karena gini, ketika kita hidup kudus, kekudusan itu selalu menarik atmosfer hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Atmosfer. Atmosfer itu yang membuat kehidupan. Ada kehidupan, ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan, ada buah. Ya kan? Ini penting loh saudara ya. Kalau hidup kita ada buah, ada kemuliaan. Kenapa orang ada kemuliaan? Hidupnya berbuah. Kenapa orang hidupnya berbuah? Sebab dia bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa orang bertumbuh? Karena ada atmosfer Tuhan dalam hidupnya. Dan atmosfer hadirat Tuhan itu akan turun. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Kalau nggak ada kekudusan, nggak ada atmosfer itu. Atmosfer yang membuat kita hidup. Yang membuat kita tumbuh. Bukan cuma iman yang tumbuh, ekonomi tumbuh. Kerjaan tumbuh. Kalau ada tumbuh, buah. Kalau ada buah, loh ada kan jadi orang yang dimuliakan. Anda ngerti gak maksud saya? Orang yang dimuliakan oleh Tuhan hidupnya berbuah. Kenapa dia berbuah? Karena dia bertumbuh. Kok bisa bertumbuh? Ada atmosfer. Kenapa ada atmosfer? Ada kekudusan. Anda ngerti ceritanya itu kan saudara ya. Kekudusan membuat atmosfernya Tuhan datang sama kita. Ujungnya apa? Anda akan diubah menjadi orang-orang yang mulia. Jadi yang kedua ini penting. Yang pertama, zona di mana dia bekerja, di tempat yang kudus. Ada kekudusan gak hidup kita? Iya. Yang kedua, yang kedua sudah kita bicarakan saudara ya. Membuat atmosfernya hadir. Yang ketiga, ini penting juga. Bahwa kekudusan itu memang kita mesti bangun dalam hidup kita. Nah yang ketiga saya kasih contoh. Gak sempat catat ayatnya, multimedia tolong sediakan saya Yesaya pasal 6. Saya baca ayat 1 sampai, coba kita ikuti saja pembacaannya ya. Kita lihat di sini ya. Ada sesuatu yang paralel dengan kekudusan namanya the glory of God.
Itu yang ketiga, ini penting. Makanya bangun kekudusan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Raja Uzia itu gambaran pengayom, pelindung kekuatan. Ketika yang diandalkan kekuatan manusia mati, maka justru dikatakan apa? Kemuliaan Tuhan kelihatan, Tuhannya kelihatan. Lain waktu kita bicara ini bahkan sering saya terangkan. Langsung masuk ayat yang kedua. Dikatakan apa? Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3, nah ini saya maksudkan ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Lihat kalimat berikutnya, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di mana ada kekudusan, di situ dipenuhi dengan kemuliaannya. Artinya begini, kenapa kekudusan penting kita bangun dalam hidup kita? Kenapa pendeta yang kita mesti kejar itu yang tak tertandingi? Yang pertama kekudusan. Sebab yang namanya kekudusan itu selalu paralel dengan yang namanya the glory of God. Yang namanya kekudusan itu tak terpisahkan, menggumpal jadi satu dengan yang namanya bumi penuh kemuliaannya. Penuh kemuliaan. Saudara rindu gak hidup kita penuh kemuliaan? Keluarga kita penuh kemuliaan, Shekinah glory. Pekerjaan saudara penuh kemuliaannya. Kalau penuh kemuliaan itu dahsyat loh saudara ya. Kan tadi saya sudah tunjukkan dari atmosfer sampai penuh kemuliaan. Ya kan? Ada jadi orang-orang yang mulia. Orang yang mulia di dunia ini luar biasa. Dan hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Jangan kejar yang salah. Kejarlah yang esensi. Ketika kemuliaannya turun. Ketika atmosfer hadiratnya turun. Kemuliaan, penuh kemuliaan datang. Itu bukan cuman rame suasananya. Bukan cuman ribut suasananya. Bukan cuman wow meriah suasananya. Enggak selalu begitu. Ya memang meriah iya, tetapi ada kekudusan enggak di situ? Termasuk dalam ibadah di gereja. Enggak cukup hanya wih meriah ya ibadahnya. Sorak-sorainya meriah ya. Ada kekudusan enggak dalam ibadah itu? Makanya saya mau katakan, sorry saya katakan terus terang. Kalau ada di antara kita yang sedang ada di YouTube channel GSPDI Jombang, termasuk akun Facebook Johannes Naftali, kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Maafkan saya katakan terus terang. Kalau kita melayani Tuhan hanya mengandalkan skill. Kalau seorang pendeta udah sekian puluh tahun melayani Tuhan, ya pasti sudah punya skill lah. Ya, bagaimana menerangkan ayat, punya skill lah gitu. Bagaimana ayat ini ditonjolkan yang mana kata kunci, udah tahu. Ya, puluhan tahun mau ngomong berapa jam pun dia nggak berhenti mulutnya gitu loh. Pendeta itu termasuk pelayan pujian, singer, musik. Kalau dia udah jam terbangnya tinggi melayani, mendadak pun dia sudah bisa main pujian, main musik, oh mengalir, udah hafal chordnya semua. Kalau ada pemain musik begitu kan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita melayani Tuhan cuma mengandalkan skill, pengalaman jam terbang, tapi kita nggak bangun hidup kita pelayan Tuhan pada titik kekudusan, saudara tidak akan bisa melayani Tuhan sampai pada titik di mana kita melayani itu atmosfer hadirat Tuhan turun. Nggak sampai pada titik itu. Nggak sampai mengalami titik penuh dengan kemuliaan di mana kita ada. Karena area zona dia bekerja. Cuman satu dikatakan, kekudusan. Sudah titik, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita nggak ada kekudusan, nggak bisa. Anda masih ingat Yakobus pasal 5 ayat 16? Doa multimedia bisa nggak? Saya baca B ya. Doa orang yang benar. Ini tingkatan pertama, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tidak ada sangat besar kuasanya kalau tidak ada orangnya yang benar. Doa orang yang benar, orangnya dulu harus benar. Orangnya dulu mesti kudus. Tidak ada SMA kalau nggak ada SD. SD dulu, ini kudus dulu. Baru ada SMP, baru ada SMA, kuasa kemuliaan dinyatakan. Orangnya mesti hidup benar dulu. Ketika dia berdoa, besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya kalau kita hidupnya benar. Makanya saya langsung menukik pada inti masalah waktu terbatas. Tahukah saudara bahwa kekudusan itu adalah senjata?
Senjata kita kekudusan. Doa kita dijawab karena apa? Oh, karena itu kita pun senjata, setan dikalahkan. Makanya saya katakan ya, senjata. Doa itu bukan cuma senjata sebetulnya. Ada orang katakan doa itu kunci. Oh iya. Karena dia bisa membuka pintu sorga. Kuasanya turun, berkatnya turun. Doa itu kekudusan, tapi ingat kekudusan itu kunci. Membuat sorga terbuka. Kekudusan itu senjata. Setan bentengnya dikalahkan. Masalah peperangan kita dikalahkan. Dia senjata loh kekudusan. Kalau Anda lihat Yesaya 54 ayat 17. Saya baca dengan cepat ya. Saya terangkan dengan singkat lalu masuk berikutnya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan yang menghambakan diri kepada Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma pendeta, jangan salah. Semua kita umat Tuhan adalah hamba Tuhan. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan hidup dalam kekudusan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, tadi kita naikkan pujian. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Orang berpikir kekudusan cuma pernak-pernik dekorasi hiasan. Kayak pohon Natal ada buahnya, ada bintangnya, ada ininya. Saya mau katakan, kata berhiaskan di sini bukan hiasan pernak-pernik. Hiasan sini bicara senjata. Lagu ini ngambil dari Alkitab. Hiasan orang percaya itu kekudusan, dan kekudusan itu senjata buat kita. Bahkan dikatakan senjata yang ditempa, yang tajam, segala macam fitnah gak mempan sama kita selama kita punya kekudusan. Saya teringat sebuah cerita tentang robohnya tembok Yeriko. Lihat gambar ini. Dalam peperangan ini saya potong ceritanya. Yang disuruh berperang di bagian barisan depan itu bukan pembawa pedang, tombak dan panah dan senjata yang lain. Harusnya perang menghadapi sebuah peperangan besar, normalnya prajurit yang bawa senjata-senjata canggih, pedangkah dan seterusnya. Tapi aneh, caranya Tuhan untuk memberikan kemenangan dalam peperangan yang besar lawan kota Yeriko. Bagaimana caranya? Rontok hancurnya Yeriko. Imam-imam, ada 7 imam di barisan depan. Imam-imam, lalu disusul pembawa tabut, lalu dibawa para pembawa sangkakala, ditiup terus sangkakalanya. Imam yang di depan pakai jubah keimaman, pakai jubah kekudusan, bukan bawa senjata kekuatan dunia. Imam yang di depan, jubah imam, bicara jubah kekudusan, hancur loh. Nggak pakai senjata yang jasmani. Kekudusan itu senjata rohani, dan itu senjata utama daripada Tuhan. Yang tak tertandingi, kejar ini yang terutama. Kejar yang tak tertandingi kalau pengen menang. Kalau pagi ini saudara punya peperangan kehidupan yang berat, yang besar, yang selama ini Anda gak bisa taklukkan, gak bisa kalahkan. Mulai hidup dalam kekudusan. Saat saudara hidup dalam kekudusan, itu jadi senjatamu untuk mengalami kemenangan. Contoh yang terakhir, dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima, saya baca ayatnya dengan cepat. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu ketika mau menyeberang sungai Yordan. Dikatakan apa? Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. Jelas saudara ya. Sebab besok kata Tuhan, kuduskan dirimu sekarang. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi dengan kata lain saya katakan, kalau kita menguduskan diri kita hari ini, belajar hidup kekudusan, besok mujizatnya Tuhan nyatakan. Kalau kita bangun hidup kita dalam kekudusan belajar sekarang ini, besok Tuhan berikan jalan keluar dan kemuliaannya kepada kita. Pintumu akan dibuka. Ingat, ini yang namanya kekudusan, itu selain senjata, itu kunci loh, membuka sorga. Membuka sorga, pintu sorga terbuka. Kalau pintu sorga terbuka, jawaban doa terjadi. Kemenangan diberikan. Bahkan kekudusan saya baca, saya temukan di sini yang saya dapatkan dari Tuhan adalah dia senjata kemenangan kita. Kalau kita hidup kekudusan, besok kita mengalami kemenangan. Ini janji Tuhan yang powerful buat kita. Pesan dari firman Tuhan pagi ini, area di mana dia bekerja itu kekudusan. Kalau kita bangun hidup kekudusan, kita pasti pada satu titik mengalami
atmosfernya turun. Kalau atmosfernya turun, ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada buah, ada kemuliaan. Saya berdoa bagi ini, Tuhan nyatakan janjinya atas setiap kehidupan kita. Lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya.